Baik kakak-kakak, kita mulai ya, karena kegiatan kita hari ini 1JP dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan virtual untuk tatap maya untuk materi persiapan rencana tindak lanjut. Tetapi sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Ya, saya persilakan kakak-kakak yang memimpin doa. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan ini atau sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Kak Ahmad Katili yang sudah memimpin doa. Tapi saya tampilkan layar dulu. Ya, untuk kegiatan kita hari ini kakak, kita masuk kegiatan durasi 1JP, yaitu rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai komunitas belajar sekolah dengan kuatkan pemahaman tentang merancang bagaimana cara kita berbagi praktik yang akan dilaksanakan di kegiatan P5. Ya, untuk kesempatan hari ini kita melakukan refleksi dulu terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Sebelumnya kakak-kakak kita merefleksi diri dulu. Kakak-kakak silakan mengambil tempat duduk yang rapi, badan ditegakkan, kemudian silakan kakak-kakak pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, buang napas. Ya, kita tenangkan dulu hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa kita implementasikan kepada peserta didik demi perkembangan peserta didik. Ya. Baik kakak-kakak, sebelumnya itu kita awali dulu dengan kesepakatan bersama bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan sudah kita awali dengan kesepakatan bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, raise hand jika ada pertanyaan, kemudian jika ada gangguan jaringan sebaiknya kakak-kakak memberitahu di kolom WA grup. Ya, kita lanjut kakak-kakak. Untuk tujuan kita hari ini adalah yang pertama melakukan pembelajaran modul 3.
memahami penugasan dan tindak lanjut. Ya, berikut di sini agenda kita yang pertama adalah pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar selama 5 menit. Kemudian refleksi awal selama 10 menit. Yang ketiga penyampaian RTL, pengantar tugas. Kemudian tugas rencana tindak lanjut, penilaian, lini masa selama 20 menit. Kemudian yang keempat dialog, diskusi dan tanya jawab selama 7 menit. Dan yang terakhir adalah penutup. Ya, pokok pertama adalah poin pertama pendahuluan, di mana persiapan belajar kakak-kakak tentunya sudah berada di antara level 4, 5, 6, dan 7. Sebaiknya memang kakak-kakak sudah berada di pertengahan dan akan menuju ke level 8, 9, dan 10. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa, dan dengan baik dan benar. Ya, sebelum kita lanjut kakak-kakak di kegiatan kita hari ini, kakak-kakak akan melakukan refleksi awal terkait dengan pembelajaran yang sebelumnya kita lakukan. Ya. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Di sini kakak-kakak mengulas kembali materi yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Ya. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ya, saya persilakan kakak-kakak membuat refleksi. Ya, kakak-kakak silakan lakukan refleksi dulu sebelum kita lanjut di kegiatan. Ya, Kanisemang, bagaimana? Saya persilakan. Kita mengingat kembali dulu pembelajaran yang sudah kita lewati kemarin. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Ya. Baik, terima kasih. Di sini bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar ini. Nah, tentunya dengan adanya kolaborasi di dalam komunitas belajar ini, tentu di dalam pembelajaran itu kita saling memberikan suatu masukan bagaimana cara kita yang baik. Nah, tentu dengan dalam hal ini juga kita selaku guru tentu saling memberi masukan hal-hal yang baik, terutama dengan mengenai tujuan pembelajaran. Kemudian masih banyak hal-hal yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Anies Hemang yang sudah memberikan refleksi awal terkait dengan bagaimana jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar dalam sekolah. Di sini memang kita ketahui bersama bahwa tanpa adanya
kolaborasi antar sesama rekan sejawat dengan saling komunikasi, tidak akan tercapai tujuan yang kita harapkan bersama. Adapun itu adalah bagaimana cara kita mengajak, kemudian berdiskusi bersama teman sejawat, apakah kegiatan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak. Ya, kita lanjut kakak. Ya, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, saya persilakan kakak. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Dan apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya. Silakan Kak Fani memberikan refleksi awal dulu. Kak Mat Katili, Kak Hartono, Kak Ayum, Kak Widya, Kak Faisal, Kak Restu, Kak Nika. Ya, saya persilakan. Baiklah. Tes, halo. Baiklah, saya akan merefleksikan. Ya, baiklah. Selama ini apa yang saya lakukan di tempat saya, yaitu tentang tempat saya mengajar, yaitu sudah tercapai, di mana selama ini pendekatan yang saya lakukan yaitu bagaimana memastikan setiap peserta didik itu tidak terlepas dari apa yang terlepas dari latar belakang, yaitu tujuan dari tujuan kepada peserta didik. Di mana tujuan itu, di mana seorang guru itu merancang suatu sebelum kita memberikan pembelajaran peserta didik, kita merancang dulu segala sesuatu untuk tercapainya suatu pembelajaran kepada peserta didik. Terima kasih. Ya, apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya. Ahmad Katili, apakah sudah berdampak pada pemahaman peserta didik kah? Karena dengan adanya walaupun ada perubahan kurikulum ataupun berbagai macam gaya pemberian macam karakter yang diberikan kepada peserta didik, berarti itu kita sebagai guru tetap juga mempertahankan walaupun banyak perubahan kurikulum, tapi tercapainya pendidikan kepada peserta didik. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih ke Ahmad Katili terkait dengan komunitas yang ada dalam lingkup sekolah ke Ahmad Katili. Bagaimana caranya pelibatan rekan sejawat dalam kegiatan komunitas, kemudian apakah sudah berdampak pada peserta didik. Di sini kakak-kakak yang merasakan apakah ini sudah berdampak pada peserta didik atau tidak. Dalam perkembangan nanti ini kan bisa kakak-kakak lihat perkembangannya. Apakah dalam kegiatan hari setiap rencana atau program yang kakak-kakak sudah rancang, kemudian ada perubahan, berarti ada sudah dampak dari pembelajaran dari peserta didik. Ya.
Kita lanjut Kakak di refleksi berikutnya. Ya, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL yang sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Ya, saya persilakan yang ingin memberikan refleksi. Ya, bagaimana? Kak Hartono, Kak Ardi, Kak Fani, saya persilakan. Ya, bagaimana? Ada yang ingin memberikan refleksi sebelum kita lanjut? Ya, silakan Kak Nisemang. Ya, saya coba ini mengenai voice yang melibatkan voice ini. Tentu di sini kita selaku guru di sini mempunyai suatu ide atau gagasan yang akan ditunjukkan kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat terlibat aktif di dalam mengenai pembelajaran tersebut. Ya, mungkin ada tambahan dari teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Anisema. Siapa tahu ada kakak-kakak yang lain ingin menambahkan refleksi awal terkait dengan melibatkan voice, choice, dan leadership peserta didik. Ya, saya persilakan Kak Ardi. Oke, saya tambahkan sedikit. Jadi melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan ide dan pendapat mereka dalam memilih proyek, merencanakan strategi, dan menyelesaikan tugas. Itu yang poin pertama. Yang kedua, memilih topik proyek yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Itu yang pertama tadi, voice, yang kedua choice, serta metode penyelesaian yang mereka sukai, dan yang ketiga memiliki tanggung jawab penuh atas proses dan hasil proyek, yaitu ownership, termasuk dalam pengambilan keputusan dan evaluasi diri. Pemahaman Anda terhadap ketiga aspek ini berdampak positif pada pembelajaran peserta didik jika diimplementasikan secara konsisten dan terukur, menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna, aktif, dan berpusat pada peserta didik. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Siapa tahu teman-teman lain masih ada tambahan. Ya, terima kasih Kak Ardi yang sudah memberikan refleksi awal terkait dengan bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Ya, tentunya kakak-kakak sudah melihat dan sudah melaksanakan bagaimana cara mengajak untuk berdiskusi dan bertanggung jawab, kemudian memiliki minat terhadap peserta didik. Keterlibatan mereka ini memang perlu kita hargai dan kita perlu berikan jempol bahwa peserta didik itu bisa menjadi pemimpin dari awal atau dari usia dini. Ya, terima kasih Kak Ardi. Kita lanjut ke materi berikut. Ya, bagaimana tujuan kita mengenai paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK? Ya, di sini kakak-kakak tentunya sudah mengetahui apa sih itu paradigma dalam perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, keterampilan menggerakkan rekan sejawat.
Inilah ada 3 pilar atau 3 aspek yang harus kita pegang sebagai guru PJOK jika kita ditugaskan sebagai penggerak komunitas yang ada di sekolah kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian rencana tindak lanjut. Ya, di sini kakak-kakak akan menyimak sama-sama kita akan membahas ya bagaimana caranya kakak-kakak akan membuat kegiatan rencana tindak lanjut untuk di tugas LMS. Pengantar tugas di sini salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler untuk melanjutkan. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Di sini kakak-kakak tentunya kemarin kita sudah membahas bagaimana cara merancang kegiatan yang akan kakak-kakak lakukan di praktik baik atau di kegiatan P5 nanti. Ya. Pengantar tugas ini kakak-kakak sebelum merancang program atau kegiatan perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat tentunya di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Ya. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, C. Keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Ya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. 2. Notulen atau catatan diskusi komunitas belajar sekolah terkait rencana tindak lanjut PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek ini melalui komunitas belajar. Dokumentasi kegiatan berupa video, kegiatan, dan dokumen yang relevan. Ya, dalam pembahasan kita ini mungkin ada kendala atau pertanyaan yang dipikiran kakak-kakak. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaan atau ada unek-unek yang ingin kakak-kakak sampaikan, saya persilakan. Iya, terkait apa yang disampaikan tadi, ada yang keempat poin tadi. Di situ dikatakan bahwa dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen yang lain yang relevan lah. Jadi maksudnya di sini apakah berarti kita bisa memilih di antara ketiga ini atau bagaimana, atau satu kali kita buat kirim atau bagaimana? Ya. Terima kasih Kak Anis Hemang. Di sini kegiatan yang kakak-kakak akan laksanakan, tentunya yang pertama itu video full
video full, kemudian kakak-kakak membuat slide sebanyak 9 slide, 9 atau 10 slide. Itu tampilan slide-nya 9 atau 10, kemudian video full sampai dari awal sampai akhir kegiatan. Kemudian di situ kakak-kakak lagi melanjutkan dokumentasi seperti notulen, kemudian foto-foto yang mana kakak-kakak rasa itu yang perlu saya upload. Jadi semua yang berkaitan dengan aspek-aspek unggah tugas ini kakak-kakak harus lampirkan. Itu. Bagaimana Kak Desiama? Ya, kemudian kakak ini apakah menjadi suatu hambatan jika hanya yang terkirim itu atau yang dapat diupload dalam hal ini kan ada 3. Nah, bagaimana kalau cuma yang terupload 1 atau 2? Untuk penilaiannya kakak berbeda nanti, karena ada indikator-indikator penilaian yang sudah dicantumkan dalam penilaian kami sebagai fasilitator. Jadi diharapkan apapun itu yang diunggah di tugas, kemudian sebagai catatan di soal pemantiknya itu tolong disesuaikan agar supaya pada saat penilaian nilai-nilai kakak-kakak bisa maksimal. Seperti itu. Kemudian sedikit lagi mengenai notulen. Ini notulen ini yang dikirim ini notulen rapat atau notulen yang berupa bentuk apa itu, Bu? Kakak? Ya. Notulen di sini kakak-kakak kan mengajak teman sejawat dalam komunitas belajar itu, kakak-kakak melakukan RTL yang kemarin sudah kita bahas bagaimana cara merancang kegiatan P5 nanti. Jadi kegiatan P5 nanti itu kakak akan bahas di komunitas, mengajak guru-guru, kemudian kakak-kakak menampilkan, oh ini nanti kegiatan saya di kegiatan SEM nanti, atau di kegiatan akhir nanti, atau di kegiatan P5, saya akan membuat kegiatan yang bertujuan untuk kegiatan P5 mata pelajaran PJOK. Jadi kakak lampirkan beserta absen atau daftar hadir Dewan Guru. Kemudian kalau boleh untuk kegiatan ini kakak-kakak bisa Bapak Kepala Sekolah memberikan penguatan kepada semua guru-guru bahwa kegiatan ini adalah awal dari pembelajaran PJOK yang kakak-kakak dapat di kegiatan PKG PJOK. Ya, bagaimana kan Mang? Ya, terus kakak begini, tadi terkait apa yang disampaikan oleh kakak tadi bahwa pembelajaran SEM. Nah, bagaimana jika pembelajaran SEM ini kita akan melaksanakan, tetapi dalam hal ini itu kan pembelajaran SEM itu nanti biasanya di akhir-akhir setelah semester. Nah, sekarang kan belum semester. Apakah menjadi suatu hambatan nantinya atau bagaimana, kakak? Ya, ini kan Kak rencana tindak lanjut kakak. Ini rencana tindak lanjut kakak. Berarti kakak sudah membuat program. Berarti ini program ini yang akan kakak laksanakan di kegiatan akhir nanti. Itu. Jangan sampai kakak merancang kemudian kakak tidak laksanakan. Berarti tidak ada umpan balik kegiatan yang kakak laksanakan. Tampilkan bahwa oh ini yang sudah saya pelajari di kegiatan PKG PJOK kemarin. Tampilkan bahwa guru PJOK ini yang kami dapatkan. Itu. Terus kakak ini mengenai ini SEM ini kan apakah kita buat videonya tentang anak-anak itu yang melaksanakan satu kegiatan itu atau gimana? Ya, tidak usah. Oh, iya. Ya, karena ini hanya rencana atau program yang akan kita laksanakan seperti itu. Ya, bagaimana kan? Oh, berarti programnya saja dibuat Kak? Ya, program tapi saja yang diupload. Ya, program yang diupload, kemudian bahan tayangannya apa saja, kemudian sudah ada catatan bahwa sudah ada kesepakatan bersama rekan sejawat. Tetapi tetap akan dilaksanakan, dibuktikan bahwa ini kerja kita. Tapi tidak dibuatkan videonya sudah.
Untuk kegiatan SEM tidak usah. Ya. Untuk kegiatan SEM karena nggak ada. Kalau untuk rapatnya itu video atau foto? Awalnya kita membuat video dari awal sampai akhir. Kita membuat slide itu 9 sampai 10 slide. Itu catatan tersendiri, kita membuat tampilan slide 9 sampai 10. Kemudian full video dari awal kita berbicara, awal dari tatap kita bagaimana cara memberikan arahan, kemudian mempresentasikan sampai di akhir penutup. Itu. Kemudian sekali lagi saya bilang, pada saat mengunggah, lampirkan karena dua dokumen yang harus kakak unggah, video dan foto. Karena itu foto notulen dilampirkan dengan foto-foto kegiatan. Itu. Berarti Kak tidak ditentukan durasi videonya? Enggak ditentukan. Yang pastinya slide penyampaian kakak 9 atau 10. Di dalam slide itu kakak-kakak mencantumkan 7 aset yang ada di sekolah. Aset-aset atau aset-aset yang ada di sekolah. Kemudian kegiatan P5-nya atau SEM-nya apa, kemudian tujuannya apa, kemudian arahan-arahannya apa di dalam. Itu. Ya, lanjut sedikit lagi nih Kakak, apakah dalam pembuatan ini macam sebuah suatu program ini apakah dibuat di Word atau hanya dipoto saja atau dibuat di Canva? Kalau kakak-kakak merasa nyaman, merasa bisa, lebih bagusnya itu di Canva kalau membuat slide-nya. Kalau kakak-kakak merasa nyaman itu. Kalau memang belum bisa di Canva, bisa juga di Word. Yang mana pastinya kakak-kakak bisa menyampaikan atau mempresentasikan apa yang kakak-kakak sampaikan. Itu. Karena full videonya yang akan kakak unggah. Ya, ada pertanyaan lagi? Sedikit lagi Kakak, mengenai apa yang disampaikan tadi mengenai video bahwa yang akan dikirim nanti itu full. Tapi di sini dalam arti apakah tidak ditentukan waktunya, tidak ya? Enggak, tidak. Oh iya, siap. Ya. Kardi ada yang disampaikan? Saya mau bertanya sedikit mengenai video ini. Dia ini mencakup ke P5 atau ke komunitas itu, Bu? Ya. Di dalamnya ada merekrut komunitas. Kemudian ada P5-nya di dalam, ada menyangkut aset-aset yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana cara kakak membuat kegiatan nanti untuk kegiatan SEM. Ya. Wajib pada SEM-nya, Bu? Ya, karena itu di P5-nya. Ya, jangan panasnya. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Saya, Bu. Ya, saya persilakan. Ini kan kita buat kegiatan yang berbasis project, Kak ya? Ya. Itu kan ada 3 model kemarin. Keterampilan gerak, kebugaran jasmani, sama sport education. Nah, untuk pembuatan tugas RTL ini memang dikhususkan untuk SEM itu, Bu, itu Kak? Iya. Itu ada rancangan atau program yang akan kakak buat di kegiatan akhir nanti. Itu. Jadi ini rencana ini sudah diketahui oleh teman sejawat atau guru-guru yang ada di sekolah. Itu. Ya, bagaimana Kanika? Oh, satu lagi Kak. Ya. Ini kan yang kita mau paparkan kan rencana kegiatan. Terus mungkin Bapak Ibu di sekolah mungkin ada yang sudah tahu SEM, kemudian
ada yang belum pernah dengar, boleh tidak Kak pemaparan pertamanya itu kita memaparkan belum di rencananya, masih tentang, manfaat SEM itu sendiri apa, kemudian pengertiannya apa, kayak konsepnya begitu dong Kak, boleh atau langsung di rencananya? Ya, nanti kakak-kakak kalau di pembahasan sebentar tidak ada urutan-urutan langkah-langkahnya, nanti kakak-kakak buka di LMS. Ya, Oh, iya nanti ya kita Kak, baik. coba sebentar sampai materi sampai berakhir. Kalau ada pembahasan tentang langkah-langkah pembuatan RTL, kalau memang tidak ada di kegiatan virtual kita, berarti kakak-kakak buka di LMS. Ya. Oke Kak, baik Kak, Oke, makasih. baik. Boleh kita lanjut? Boleh Kak, boleh. Oke. Ya, lanjut. Rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Di sini penugasan materi, rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta atau kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Ya. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nih, ini kakak-kakak yang disampaikan oleh Kanika tadi. Kelihatan layar saya kan, kakak-kakak? Halo? Iya, kelihatan. Iya. Ini pertanyaan kakak Nika. Bentuk rencana tindak lanjut kakak, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Komponen programnya kakak yang kakak buat nanti adalah judul program atau kegiatan. Kemudian latar belakang. Yang ketiga, tujuan program yang akan kakak buat. 4. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. 5. Struktur, program, dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. 6. Pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 8. Kemungkinan tantangan apa yang akan kakak hadapi jika kegiatan SEM itu tidak dilaksanakan. Ya, keterangan rencana tindak lanjut yang kakak-kakak buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. 3. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi bersama komunitas belajar sekolah, video, foto, atau dokumentasi yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Mungkin yang sudah saya sampaikan ini ada lagi yang di benak kakak-kakak. Jika ada yang masih kurang dipahami, silakan bertanya. Kalau sudah net, saya lanjut. Baik, kita lanjut. Penjelasan komponen-komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Gruput ya.
Rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Ya, ini ya kakak-kakak saya akan bacakan. Nomor 1, komponen atau judul program kegiatan yang kakak-kakak angkat. Contoh ya, judulnya adalah kegiatan SEM dalam kurung sepak bola atau bola voli mini. Itu. Kemudian judul programnya apa? Kegiatan berkenan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini kakak-kakak uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Kaitkan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Ya. Kemudian latar belakang, yang kedua ya, latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana, seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Ardi ya, bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program, ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Itu. Lanjut. Tujuan program yang akan kakak-kakak laksanakan. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program dan kegiatan yang akan dilakukan adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang keempat, capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini komponen yang dinyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian diberikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis, spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan yang akan kakak angkat. Ya, seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek tersebut. Ya, kita lanjut. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nih. Ya, saya singkat kakak ya. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program. Gunakan informasi aset di modul sebelumnya. Ini, seperti yang saya sampaikan tadi ke bawah itu, yang ada di dalamnya jangan lupa kakak-kakak melibatkan aset-aset yang ada di sekolah. Nah, ini contoh ya.
Nama proyek Yuk Gerak. Nama guru PJOK-nya adalah Joni. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Ya, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Di sini kakak-kakak bisa melibatkan guru-guru siapa saja untuk berdampingan dengan kakak-kakak. Kemudian berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas, memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaian. Ya. Kemudian di sini kakak-kakak berdiskusi bersama lagi, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan. Presentasi peserta didik dapat berupa galeri Word, PPT, atau video pendek penyiapan rubrik penilaian. Jadi di sini nanti kakak-kakak merancang kegiatan nanti di kegiatan SEM, ya. Ini semua yang harus kakak-kakak persiapkan nanti. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ya. Jadi kakak-kakak nanti menjelaskan di komunitas nanti di RTL, libatkan semua teman-teman yang berada di komunitas sekolah. Ya, ini adalah poin yang 6 dengan poin 7 dan 8. Ya. Pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Di sini kakak-kakak menjelaskan kapasitas sumber daya apa yang akan dilakukan nanti. Kemudian menggunakan sumber daya yang apa. Kemudian yang 7, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa. Kakak-kakak akan mengumpulkan informasi, kemudian murid yang mengikuti program, semua yang terlibat di kegiatan atau di komunitas belajar kakak-kakak. Yang terakhir, kemungkinan tantangan. Di sini kakak-kakak pastinya menjelaskan bahwa kemungkinan akan ada tantangan dan kemungkinan tidak akan ada tantangan. Itu. Nanti kakak-kakak akan menjelaskannya nanti di presentasi RTL. Dalam hal ini mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak. Saya persilakan. Ya, ada pertanyaan kakak? Baik, terima kasih. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh kakak tadi mengenai komponen, kemudian penjelasan tentang komponen di sini yang terdiri dari 9, apakah sudah yang seperti ini yang kita laksanakan? Karena tadi dikatakan ada 9 komponen. Nah, berarti saya berpendapat bahwa kemungkinan besar apakah sudah seperti ini bentuk-bentuk yang akan kita lakukan? Ya, betul sekali Kak Anis emang. Ya. Betul sekali. Ya, jadi kakak nanti membuat slide-nya, silakan dipahami ya, pahami komponen-komponen apa yang perlu kakak-kakak isi dalam slide kakak itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada kita lanjut. Ada pertanyaan, Kak? Ada pertanyaan? Ya, lanjut. Kan di sini mungkin karena saya tidak tampil ini slide-nya tidak muncul kan ya. Penjelasan. Iya. Mungkin ada gangguan atau apa dari tadi. Jadi cuma saya dengar tadi kegiatan-kegiatannya tentang atau tujuan-tujuan untuk pelaksanaan. Misalnya kalau kegiatan itu hanya misalnya cuma diadakan 1 hari atau 2 hari supaya kegiatan itu berjalan dengan atau pengambilan dokumentasi itu dengan lengkap. Terima kasih Kak. Kegiatannya kakak itu kegiatan apa rencananya? Umpama contoh. Misalnya, iya. Contohnya kegiatan apa? Kalau misalnya kalau saya ambil kayak permainan tradisional atau tarik tambang, apakah seperti itu Kak? Kalau dari kelas bawah, kelas atas terlibat tidak?
Itu ya, itu yang saya itu hanya kelas, kalau saya lihat itu artinya itu hanya kelas 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Kalau Kak Ahmad Katili memperkirakan kegiatan itu hanya 1 hari. Bisa tidak dalam 1 hari itu Kakak melaksanakan dari kegiatan awalnya itu kegiatan awal, susunan acaranya dulu kita buka, kemudian urutan-urutannya, sampai tidak 1 hari itu? Maaf, saya rasa juga memang tidak saya, karena saya melihat kondisi, misalnya tergantung dari fisik anak-anak tersebut. Ya, itu yang terima kasih, Kak. Ya, jadi Kakak Ahmad melihat kondisi peserta didik, kira-kira mampu tidak 1 hari. Iya, jadi kita melihat ya situasi dan kondisi peserta didik. Itu. Ya. Masih ada pertanyaan, Kakak? Aspek penilaian rencana tindak lanjut. Tujuan program di sini 1, mengarahkan perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 2, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. 3, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Bagian B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Pertama, deskripsikan target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. 2, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Ya, seperti yang disampaikan yang jadi pertanyaan Kak Ahmad Katili tadi, ini adalah di poin lini masa perencanaan dan pelaksanaan rinci. Itu. Nanti di situ ada juga penilaiannya. Yang ketiga atau bagian C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. 1, ragam sumber daya yang digunakan untuk melakukan program. 2, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dalam dan pemeran utama dalam program. 3, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Di sini bisa juga kakak-kakak libatkan paguyuban atau wali murid atau orang tua, supaya orang tua bisa melihat, oh ini kegiatan guru PJOK di P5 nanti. Oh, saya punya anak bisa terlibat seperti ini. Gitu. Bisa juga dilibatkan kakak. Kemudian bagian D, rencana evaluasi program. 1, lini masa evaluasi yang jelas. 2, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. 3, teknik pengambilan data atau observasi. Ya. Ya. Ini kakak nanti lini masa rencana tindak lanjut atau RTL yang kakak-kakak akan lakukan. Ya, jangan sampai lagi kakak-kakak terlena dengan waktu liminasa yang begitu agak lama. Kemudian nanti pada saat mendesak kakak-kakak melakukan kegiatan. Ya, jadi dari sekarang kakak-kakak silakan menyusun rencana tindak lanjut. Kemudian kalau sudah kakak-kakak menyusun 1 atau 2 hari, silakan di hari ketiganya menyusun dan unggah LMS. Ya, RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen, catatan diskusi, KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lainnya yang kakak-kakak anggap relevan. Ya, jadi jangan terlena kakak-kakak ya, usahakan besok membuat rancangannya. Kalau bisa
hari Senin sudah atau hari Selasa kakak-kakak sudah mulai mengajak teman-teman atau komunitas yang ada di sekolah. Sampaikan memang Bapak Ibu guru, saya ini punya kegiatan ini yang akan saya laksanakan. Jadi nanti saya mengajak komunitas belajar sekolah untuk di kegiatan saya itu. Kemudian selanjutnya di poin 3 adalah penilaian RTL setelah unggah tugas RTL. Di sini adalah tugas fasilitator. Ya. Kemudian pada saat penilaian ini fasilitator memberikan umpan baliknya. Ya. Jadi kakak-kakak silakan mengunggah di LMS, kemudian fasilitator akan memberikan penilaian dan akan memberikan umpan balik. Jadi kegiatan nanti ini kakak hari apa ini? Hari Senin tanggal berapa kakak? 25, 20 dari sekarang ya. Berarti besok sudah terhitung ya kakak penyusunan rencana tindak lanjut. Besok 23, 24, 25, 26, 27. Berakhir di tanggal 28 ya kakak. Halo, bisa dicatat jangan dilupa. Pengiriman terakhir untuk kegiatan rencana tindak lanjut atau unggahan di LMS tugas RTL ya, berakhir di tanggal 28 November. 28 November. Bisa dicatat kakak? Jangan dilupa. Jadi jangan terlena kakak ya, karena eliminasinya 6 hari. Lini masanya 6 hari ya. Dari sekarang kita kakak-kakak membuat RTL dari tanggal 23 dan terakhir mengunggah tugas di tanggal 28 November. Itu. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Iya, terima kasih. Terkait apa yang disampaikan oleh kakak tadi, berdasarkan jadwal yang telah ditentukan di sini, ya saya bertanya kembali lagi, karena ini saya melihat banyaknya tugas-tugas yang diarahkan kepada kami di sini. Takutnya nanti jangan sampai terlewatkan dari waktu yang telah ditentukan. Nah, jika terlewat dari itu, apakah masih bisa berikan suatu kebijakan atau bagaimana? Terima kasih kakak. Ya, jika terjadi seperti yang disampaikan Kanis memang fasilitator akan berkomunikasi dulu dengan admin, karena admin yang semua terkait dengan batas-batas pengunggahan tugas, mereka lah yang membuat batas-batasnya. Fasilitator hanya memfasilitasi, ya itu. Jadi lebih baiknya jangan sampai lewat tanggal yang ditentukan itu, karena memang nanti kalau sudah lewat batas pengunggahan, kakak bisa mengunggah tapi tidak bisa dibaca itu ya. Bagaimana Kanis Semang? Ya, siap. Namun sedikit lagi terkait dengan ini kendala, kita tidak minta-minta ini kendala. Jangan sampai jaringannya, maksudnya ada jaringan kan biasanya itu kita tidak minta-minta. Jaringan biasa ada gangguan ya, misalnya kerusakan atau bagaimana dengan WiFi. Ya mudah-mudahan tidak ada suatu kendala lah. Iya, terima kasih. Ya, makanya kakak diberikan waktu selama 6 hari. Memang makin mendekat finish, makin tugas kita makin beruntun di sini kakak. Jadi memang bagaimana caranya kita mengantisipasi tugas-tugas yang sudah disiapkan oleh LMS. Jadi tinggal bagaimana kakak berbagi waktunya itu. Jadi memang di sini fokus untuk kegiatan yang kakak kerjakan. Memang makin mendekat finish, makin banyak tugas-tugas yang akan kakak kirim ke LMS
Seperti itu. Ya, kenapa Kak Ayum? Ada yang ingin tanyakan? Wais. Ambil terus buku. Apa semua dia bongkar? Ya. Ya, sedikit Bagaimana? lagi nih kakak. Ya, Ini silakan, sekadar kita saling mengingatkan kepada kakak-kakak yang lain yang telah hadir pada hari ini maupun yang belum sempat hadir pada hari ini. Di sini kita mengharapkan semoga kita semua ini dapat melaksanakan tugas dengan baik. Cuma ada usulan saya ini kepada kakak Fasil, barangkali dalam hal ini yang sebagaimana telah ditentukan tanggal pengiriman ataupun apa, kalau boleh dikirim di grup, maksudnya tanggal sekian pengirimannya yang ini. Jadi artinya sekedar mengingatkan antara kita semua yang kakak-kakak yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Iya, boleh. Nanti kakak-kakak yang lain juga bisa mengingatkan. Kadang juga saya terlena dengan kegiatan-kegiatan saya. Kadang saya lupa. Tinggal bagaimana kakak-kakak yang berada di kelas 001 saling mengingatkan. Jangan sampai ada tertinggal, kasihan teman atau kakak-kakak yang lain. Di sini saya berharap sebagai fasilitator kelas 001 semoga peserta saya lulus semua dengan menghasilkan mendapatkan nilai terbaik. Itu. Ya, amin. Itu tujuan saya. Jadi di sini kita saling mengingatkan. Jangan lupa mengerjakan tugas. Kani Semang sebagai ketua juga jangan bosan-bosannya mengingatkan kepada kakak-kakak yang lain. Jangan sampai terlewati dari tugas-tugas di modul 1.1 sampai sekarang sudah di modul 3. Itu. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan kakak? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Sedikit ini kakak, artinya sekedar mengingatkan saja. Ya. Barangkali kalau boleh, karena kalau sudah tercantum di grup bahwa pengiriman tanggal sekian yang ini harus terkirim, berikutnya tanggal yang sekian ini yang harus dikirim. Berarti dengan adanya itu barangkali kita bisa berpikir bahwa sudah ada tanggal tertera. Ini harus saya buat secepatnya, karena kalau tidak kita buat otomatis nanti ada suatu kendala. Terima kasih kakak. Ya, jadi di sini tugas kakak-kakak juga sering-seringlah buka-buka LMS. Itu tugas kakak-kakak, sering-seringlah buka LMS. Jangan sampai nanti sudah di kegiatan virtual baru buka LMS. Itu. Ini saya perhatikan dari semalam ada yang belum mengerjakan tugas dari modul 2.2 sampai sekarang. Itu. Jangan sampai di kegiatan akhir bukti karya nanti kakak-kakak akan terhambat. Itu. Yang saya takutkan nanti sudah batas waktu saya sebagai fasilitator mengirim bukti-bukti penilaian saya, terkendala kakak-kakak yang belum mengirim. Itu. Saya takutkan itu. Makanya kakak-kakak dari jeda waktu 6 hari boleh buka-buka LMS dari modul 1.1, 2.1, 2.5 sampai di modul 3 sekarang. Dibuka-buka, siapa tahu ada terlewati tugas-tugas yang belum dikerjakan. Itu. Ya, bagaimana Kak Anis Emang? Ya, siap. Iya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa dikirim di grup, dan juga kakak-kakak yang lain sudah bisa melihat bahwa jadwal yang telah ditentukan, pengiriman jadwal ini sudah ada ketentuan. Terima kasih. Kak Anis Emang, kita lanjut ya. Kita lanjut diskusi dan tanya jawab. Ya, mungkin masih ada pertanyaan dari kakak-kakak yang masih ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan yang akan kakak-kakak lakukan. Di sini kita saling kolaborasi ya, saling memberikan penguatan bahwa kegiatan yang akan kakak-kakak laksanakan seperti apa. Ya.
Ada pertanyaan dari kakak-kakak yang lain? Saya persilakan. Bertanya sedikit Bu mengenai video yang mau diunggah. Diwajibkankah pada saat membuat video itu guru-guru yang di komunitas hadir pada saat pembuatan video? Iya. Sebelumnya Kak Ardi berkomunikasi dulu dengan rekan sejawat, dengan teman-teman atau dengan guru-guru yang ada di komunitas belajar. Sampaikan Bapak Ibu, bisa juga Kak Ardi dulu sampaikan ke kepala sekolah. Sebelumnya toh sampaikan dulu ke kepala sekolah bahwa Pak, saya punya kegiatan ini dari kegiatan PKG PJOK. Saya akan membuat rencana tindak lanjut terkait dengan praktik baik yang akan saya bagikan nanti di akhir semester. Itu. Jika kepala sekolah bilang silakan Pak Ardi komunikasi dengan teman-teman yang lain. Nah, kesempatan Kak Ardi biasanya kan itu sambil menunggu kegiatan pulang kita bersama teman-teman yang lain di ruang guru, pastinya ada sedikit diskusi-diskusi yang kita bahas. Sampaikanlah di situ bahwa oh ini ada kegiatan ini saya. Jadi sebelum kegiatan yang Kak Ardi susun itu berarti guru-guru lain sudah mengetahui bahwa ada kegiatan yang akan Kak Ardi lakukan. Itu sudah disampaikan. Tiba pada saat hari hanya lah atau besok Kak Ardi akan lakukan kegiatan tersebut. Di hari sebelum hari kegiatan Kak Ardi sudah sampaikan memang di komunitas Bapak Ibu, saya mohon waktunya kira-kira besok bolehkah di jam sekian, umpamanya jam hari-hari apa yang kosong, saya tanya dulu Kak Ardi. Kalau di SMA itu SMK hari apa itu yang ada kosong-kosongnya, yang tidak terlalu padat. Di SMK itu di jam-jam kosong itu kebanyakan di hari Jumat saja Bu. Hari Jumat sore. Cuma kalau sore kayaknya kosong. Ya. Cuma kebanyakan guru sudah pulang. Nah, kalau begitu Kak Ardi ambil pada saat pagi boleh juga, yang penting sudah berkomunikasi dengan rekan sejawat atau sudah ada informasi dengan Bapak Ibu guru yang sudah ada pada hari itu. Tetapi jika ada, kadang memang ada guru-guru yang tidak bisa meninggalkan kelasnya. Itu. Ya, kalau di sekolah Kak Ardi itu berapa personil guru-guru ya di situ? 70, 80 kayaknya itu. Cuma di beda-beda ruangan karena ada di jurusan, ada juga yang di ruang guru. Kalau yang bolehlah Kak Ardi kalau bisa merekrut 20 personil guru boleh. Berarti setengah dari guru yang ada. Itu. Kalau di bawahnya itu enggak masalah, Bu. Kalau di bawah itu. Begini, saya kasih bayangan Kak Ardi. Kak Ardi sampaikan jika ada guru-guru yang waktunya tidak mengganggu atau pada saat tidak ada pelajaran, silakan bergabung. Dan jika pada saat saya sementara presentasi, Bapak Ibu guru yang punya tugas, yang punya kelas, silakan masuk di kelas. Itu. Yang penting ada sebagian besar guru-guru berada di kegiatan Kak Ardi. Itu sampaikan seperti itu, ya? Ya, Bu. Ya. Ada pertanyaan dari kakak yang lain? Durasinya Bu, kira-kira berapa menit? Durasinya Kak Ardi tidak ditentukan, tergantung berapa slide. Kan sudah disampaikan tadi 9 atau 10 slide. Jadi paling lama itu enggak sampai setengah jam itu Kak Ardi. Oh iya, siap. Iya, enggak sampai sekitar setengah 20 menitan begitu, Bu. Iya, tinggal bagaimana caranya Kak Ardi mempresentasikan slide-slide yang sudah Kak Ardi siapkan. Itu.
Jangan Oke, lupa Bu. memang sebelum Kak Ari mempersiapkan kegiatan presentasi, pokoknya itu videonya sudah tertata bagus, infokus itu sudah tersedia. Jangan sampai sementara membuat video masih Kak Ardi dulu siapkan infokusnya, komputernya, colokannya. Jangan. Habis waktunya Oh Kak iya, Ardi di situ. sudah standby Siapkan memang Bu dulu, ya. ya standby semua alat-alat, baru mulai video kegiatan. Usahakan ada satu orang yang memegang, bisa juga Kak Ardi anak-anak yang tidak ikut olahraga atau yang sudah selesai pembelajaran olahraga, ajak sebagai, bisa libatkan sebagai dokumentasi di kegiatannya kakak. Oh, kameramen begitu Bu. Iya, kameramen. Boleh, supaya Kak Ardi tidak fokus di satu tempat. Kalau berjalan kamera lebih bagus. Oh begitu. Karena video-video yang saya lihat itu dia cuma pakai tripod kayaknya itu. Jadi Ya, cuma terfokus dia satu tempat. jadi kalau kita bisa pakai tripod Kak, lebih gak bagus juga supaya tidak capek tangan. Tapi ada yang menggerakkan, Oh, dari berapa sudut itu ada. Itu supaya lebih bagus dokumentasi Kak Ardi. oke Bu. Oke, aman? Enggak Bu, wajib kah di sekolah induk Bu? Karena saya kan 2 tempat mengajar ini. Tidak, di mana kakak rasa nyaman silakan buat. Kan kakak iya. mengajar di 2 induk di 2 sekolah. Komunitas berarti ada 2 komunitas kakak. Iya Bu. Lakukanlah di tempat yang nyaman. Iya Bu, siap. Iya. Ya, saya persilakan kakak-kakak yang lain yang Baiklah. Halo. iya, silakan Kak Ahmad Katili. Ya. Tadi kan saya dengar tadi pengambilan video. Yang pastinya video pertama adalah mendokumentasikan kegiatan kita itu bersama rekan sejawat, seperti itu. Kemudian kegiatan intinya juga mungkin lain juga videonya atau dokumentasinya, seperti itu Kak. Bisa diulangi Kak? Tadi kan mungkin dengan rekan sejawat itu adalah menyampaikan kegiatan-kegiatan atau kita sampaikan melalui di dalam kantor bersama sejawat yang pas sekolah. Setelah itu kegiatan intinya juga setelah disampaikan di dalam kantor itu berarti kegiatan intinya juga lain, seperti itu. Atau kegiatan-kegiatan lain seperti P5-nya atau kegiatan olahraganya, seperti itu Kak, videonya. Ya. Jadi Kak Ahmad Katili lakukan kegiatan RTL saja. Iya. Lakukan kegiatan RTL saja, presentasikan kegiatan yang sudah ada 8 komponen-komponen. Iya. Ya. Setelah itu kita lakukan kegiatan. Ya, nggak usah kegiatan kolaborasi dengan teman sejawat, nggak usah. Yang kakak lakukan adalah presentasi kegiatan RTL nanti. Itu ini presentasikan. Oh iya. Ya, ada pertanyaan? Presentasinya saja Kak nih, enggak usah tanya jawabnya, tidak usah. Saya cari dulu, saya punya ya. Saya coba dulu berbagi. Sebentar ya, saya coba dulu ya. Saya coba cari. Mudah-mudahan saya dapat di mana ya itu tugas saya. Saya coba dulu ya. Biasa skematis saya mencari itu. Sabar ya kakak ya, saya berbagi dulu.
Ya, sabar ya Kak, saya carikan dulu umpan balik saya kemarin. Mudah-mudahan ini ya bukti karya saya. Ya, baik kakak-kakak yang lain, mungkin kakak fasilitator kita terkendala dengan jaringan. Di sini apa yang telah disampaikan tadi mengenai rencana tindak lanjut tersebut, tentu dalam hal ini hal-hal apa saja yang harus kita lakukan. Jadi untuk dari itu kita minta pendapat dari kakak-kakak yang lain supaya artinya dalam mengerjakan kita soal ini tidak ada yang terkendala di antara kakak-kakak yang satu dengan yang lainnya. Saya minta pendapat dari kakak-kakak mengenai rencana tindak lanjut ini. Ya, mungkin dari kakak kakak Tono ada masukan atau kakak Nika tentang rencana tindak lanjut? Ya, saya persilakan. Ya, bagaimana kakak-kakak tentang rencana tindak lanjut kita? Tadi dengar ke bicara saya. Ya, halo. Halo. Ya. Silakan Ya. Kak Ahmad. Ya, ini tentang rancangan untuk kegiatan kita ini.
karena ini diambil alih mungkin teman-teman yang pastinya kita bagaimana karena ini waktu sudah sempit, yang pastinya kita harus betul-betul ini kita ketahui betul teknik-teknik pengambilan tugas untuk yang diupload di LMS nanti yang benar-benar yang betul memang. Jadi kita sesama peserta PKG ini kita memang betul-betul melakukan kegiatan ini dengan terencana dengan baik. Seperti itu mungkin kegiatan kita bersama teman. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Ahmad. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain yang memberikan tambahan masukan. Saya persilakan kepada kakak-kakak yang lain agar nantinya di dalam perencanaan kita nanti ini tidak terjadi suatu kendala. Karena memang dalam hal ini kita juga butuhkan suatu kolaborasi, bukan hanya di sekolah tapi melalui Zoom ini juga. Saya mengharapkan bahwa kita juga bisa melakukan ya, ada jaringan ini, nggak ada suaraku nih, nggak bisa, masa nggak ada suara ini? Ada Bapak, ada Kak suaranya Kak. Ada jaringan mungkin Kak Seman. Ya, Kita lanjutkan saja diskusi ini. Mengkali ada apa yang disampaikan. Karena mungkin jaringan juga fasilitator dengan ketua kelas ada jaringan mungkin tidak bisa masuk. Ada tapi tidak bisa muncul suara. Saya terlempar tadi, lama sekali saya bisa masuk. Ya. Ini jaringan fasilitator sudah 2 hari. Ya. Jadi ya teman-teman barangkali ada yang bisa disampaikan. Ada yang dibahas tadi Kak sebelum saya masuk tadi? Ada yang dibahas? Yaitu tentang kerencananya kegiatan ini Kak. Mudah-mudahan memang terstruktur dengan baik. Seperti itu tadi yang dibahas Kak. Ya. Jadi di sini nanti saya belum bisa cari, saya punya praktik baik. Nanti saya share saja di grup ya. Saya share atau di jangan di grup PJOK, saya share saja sama ketua, tinggal ketua yang share ke kakak-kakak yang lain. Iya, siap. Ya? Saya coba cari ini, saya cari-cari, saya tidak dapat karena banyak saya punya praktik baik yang saya sudah share. Jadi bingung sudah saya yang mana. Ya. Nanti saya akan bantu kakak-kakak saya share ya di ketua, nanti ketua yang share ke kakak-kakak yang lain. Boleh? Iya, siap. Siap. Ya. Ya. Jadi ada lagi pertanyaan dari kakak-kakak yang lain? Kita saling kolaborasi, siapa tahu masih ada pertanyaan terkait dengan RTL. Ini mendengar suara aku ini. Ada Kak, ada. Kanika ada lagi yang bertanyakan? Iya Kak, sedikit mungkin di luar konteks yang kita pelajari barusan. Biasa Kak, SEM ini kan diselenggarakan di akhir semester. Atau yang biasa mungkin sudah sering dilakukan di sekolah itu kan perseni Kak ya? Ya. Nah, boleh tidak Kak kalau kita menyusun rencana tindak lanjut ini, tapi ada beberapa lomba di dalamnya? Misal 2. Ya, boleh tidak jadi, Kak seperti itu? Jadi di sini yang pokoknya nanti kakak-kakak lakukan di RTL-nya nanti ini memang yang terprogram itu kegiatannya kakak. Boleh masukkan kegiatan lain, tetapi khusus dulu ini kakak rencanakan 1. Ya, jadi untuk kegiatan yang maksudnya ada tampilan tampilan kegiatannya kakak untuk di kelas tinggi, boleh. Tapi memang harus kan biasanya kan kita usia perseni kan ada sampai berapa kegiatan. Tetapi ada memang kegiatan yang intinya itu kita angkat yang intinya.
Ya, Kanika? Iya Kak, baik Kak, baik. Paham Kak, paham. Ada lagi? Biasanya kan Kak di kegiatan perseni itu, kalau di sekolah Kanika perseninya apa biasa dilaksanakan? Paling Kak lomba-lomba seperti hiburan, kayak kasih masuk paku dalam botol. Tes satu. Itu untuk kelas bawah. Iya Kak, biasanya untuk kelas bawah, untuk kelas atas. Cuman kan selama ini Kak bukan berbentuk same seperti ini. Kalau perseni itu kan yang tampil guru-gurunya. Cuman kalau same kan Kak peserta didik dilibatkan langsung. Nanti program kakak ini usahakan nanti wow mungkin seperti kegiatan kita SEM kemarin. Usahakan perlihatkan kepada guru-guru bahwa ini adalah kegiatan P5 PJOK punya. Itu. Iya Kak. Kakak-kakak yang lain masih ada pertanyaan? Kita saling kolaborasi di sini supaya nanti tidak terkendala di pembuatan nanti RTL. Kak Widya, Kak Restu, Kak Siti Septia, Kak Hartono, Kak Ayung, Kak Faisal. Tes 1 2 tes. Ya. Ada suaranya sih. Suaranya Kak Anis emang ada. Silakan ingin bertanya. Tes 1. Aduh, enggak ada suaraku. Sebelah atau sini. Enggak ada suara. Kendala jaringan Kak Mas. Ada Pak, ada Pak Andi, ada suara Kak. Ya? Ada. Oh, ada. Ada. Kak Fani ingin bertanya? Kak Fani yang ingin bertanya tidak? Begini, terima kasih. Ya. Ini terkait dengan apa yang telah kita kirim ini, apakah tidak menutup kemungkinan berarti di dalam pembelajaran mengenai SEM ini berarti yang kita akan paparkan nanti berarti bisa kita alihkan ke olahraga lain ya? Maksudnya Kak? Maksudnya saya kan di situ yang saya kirim di LMS itu tentang permainan tradisional itu yang kita kirim itu. Apakah itu yang akan kita buat itu dia punya program atau yang lain juga boleh? Boleh yang lain, boleh. Kan sudah saya sampaikan tadi di kegiatan penyampaian saya, ada kan kegiatan yang sebelumnya. Nggak usah kita ambil yang sudah berjalan, kita ambil yang baru. Itu. Kita ambil yang baru kegiatan RTL-nya kakak yang terbaru. Itu. Ya? Iya, siap. Dari kakak-kakak yang lain ada pertanyaan, saya persilakan. Kak, ini sampai jam berapa virtual Kak? Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tampilkan slide terakhir ya. Oke. Siap. Ya, untuk pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak yang pertama sudah melakukan refleksi pembelajaran modul 3. Kemudian kakak-kakak sudah memahami komponen-komponen penunggasan rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak lakukan. Semoga kegiatan ini kakak-kakak bisa terlaksana dengan lancar. Gitu. Lanjut, akhir kata kegiatan kita adalah penutup. Ya. Ada sedikit dari saya, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Iya. Siapa tahu Kak Anis emang bisa membalas pantun saya? Keren. Atau kakak-kakak yang lain? Cakep. Buah nangka, buah manggis. Iya. Lanjut Kak Ardi. Ya, ulang. Buah nangka, buah manggis. Enggak nyangka kakak manis.
Ya kakak yang lain, ada pantunnya, balas pantunnya Kak Ardi. Tidak ada pantun? Oke, kalau tidak ada, Ya. kita lanjut di kegiatan akhir kita. Ya, terima kasih ucapan dari saya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan tatap maya. Sebelumnya itu saya mohon kepada kakak-kakak untuk memimpin doa mengakhiri kegiatan kita hari ini. Saya persilakan kakak siapa lagi? Kak Ardi, silakan Kak Ardi. Kak Ardi, mana suaranya? Silakan Kak Ardi. Ya, memimpin ya doa Bu. Ya Kak, ya Kak. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan kita ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang disampaikan oleh fasilitator dapat masuk dan dapat kita terima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Ardi yang sudah memimpin doa di kegiatan akhir kita. Alhamdulillah. Mohon dulu dokumentasinya di kegiatan akhir kita. Saya persilakan Kak Nika atau Kak Ardi atau kakak-kakak yang lain dokumentasi terakhir kegiatan kita. Boleh dibuka semua kameranya? Kak, saya cuma pakai HP ini Kak, soalnya tadi laptop mati. Oh, begitu. Atau Kak Ardi? Boleh progress kita? Oke. 1, 2, 3. Ganti gaya. Silakan. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Sekali lagi dari saya. Pesan dan penguatan dari saya. Jaga kesehatan. Karena kegiatan mendekati puncak dan akan mendekati finish. Makin mendekat finish, makin naik puncak, makin banyak tugas kakak-kakak yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, tolong buka-buka LMS-nya dari modul 1.1, 2.1 sampai di modul 3 dan berakhir di kegiatan RTL. Tugas-tugas yang belum kakak-kakak kirim atau unggah, jangan sampai tugas-tugas itu nanti yang terkendala di pengumuman kakak-kakak kelulusan atau penentuan nilai yang akan kakak-kakak nantikan. Ya, semoga kakak-kakak diberikan kesehatan. Insya Allah kita bertemu di tanggal 2 Desember dengan kegiatan umpan balik kakak-kakak. Jika ada kendala, silakan telepon saya, silakan chat saya, jangan sungkan-sungkan. Jika ada kabar-kabar atau apapun permasalahan, silakan kirim di grup PJOK Diseminasi Kabupaten Toli-Toli kelas 001. Oke? Siap. Oke. Sampai jumpa di kegiatan tanggal 2 Desember. Jangan lupa berakhir tugas kakak-kakak RTL tanggal 28 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya, live dari Zoom. Mari Jo Bufan, keluar torang. Udah kedengaran suaranya Ibu Fani. Sudah keluar ini tapi belum tak keluar. Sasutilis ini yang merah.
Ibu, kenapa?